Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Gazi Givari, dan pada siang hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Pak Haidir, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Benar Pak? Benar. Iya, iya. Kan situasi sekarang ini kan Pak, pandemi, tentu semua hal yang dibatasi. Kita mau makan aja dibatasi, ada protokolnya juga. Kita mau pergi kemana juga kan dibatasi juga kan Pak. Nah tentu dari proses penegakan hukumnya kan pasti ada perbedaan. Nah kira-kira apa sih yang dari perbedaannya dari penegakan hukum itu sendiri Pak? Kira-kira apa ya Pak? Iya, seperti yang dijelaskan ya, saat ini ada banyak sekali pembatasan-pembatasan. Iya. Jadi saya jelaskan ya, kalau bicara penegakan hukum, saya mungkin hanya akan banyak bicara soal bagaimana soal keadaan LBH Makassar itu di saat pandemi, dan itu mungkin bisa menggambarkan bagaimana proses pencapaian keadilan di tengah pandemi ini. Iya. Karena kan kalau misalnya menjelaskan ke instansi lain, saya pikir saya tidak punya kompeten, karena yang paling tahu adalah instansi itu, misalnya instansi kejaksaan maupun pengadilan. Iya. Nah, kalau di bantuan hukum sendiri, kalau bantuan hukum kan dia diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Iya. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Ya. Jadi di undang-undang itu disebutkan bahwa bantuan hukum itu ada dua jenisnya. Kita mengenal ada litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi itu proses hukum dari kepolisian sampai pengadilan. Nah, ada juga proses hukum yang dilakukan di luar itu. Kita bisa mengenal bagaimana misalnya melakukan mediasi, itu yang disebut non litigasi. Yeah. Mediasi, konsultasi hukum, sampai penyuluhan. Penyuluhan juga, Pak. Penyuluhan. Nah, tentu saja ada banyak sekali hambatan-hambatan, khususnya penyesuaian yang memang sangat sulit ya. Beralih dari yang tadinya harus ketemu langsung, itu harus dibatasi, yeah. Tidak harus ketemu langsung. Kalau misalnya dia proses litigasi, sejauh ini yang banyak pembatasan, misalnya kalau sidang-sidang di pengadilan. Saya pikir bukan hanya LBH, tapi kemudian juga misalnya jaksa, juga hakim, itu tentu saja berdampak ya, maksudnya bagaimana menggali keadilan yang sebenar-benarnya di pengadilan, bagaimana menggali dan dampaknya saya pikir karena kita tahu banyak sekali saat ini saya sidang-sidang online. Salah satunya, saya potongnya Pak, salah satunya kan juga itu sidang online, e-court ya Pak? E-court saya pikir sebelum pandemi sudah ada. Iya. E-court, tapi saya pikir gini, maksudnya gini, sidang-sidang online itu dalam konteks pidana ya, misalnya sidang online ketika pemeriksaan terdakwa atau pemeriksaan saksi, yeah. Dalam konteks itu, atau sidang-sidang yang lain itu tentu saja ada banyak hambatan, khususnya untuk menyesuaikan diri yang tadinya offline itu harus online. Misalnya di awal-awal pandemi itu beberapa hambatan, misalnya untuk konsultan hukum atau penasihat hukum itu biasa kita sidang di awal-awal pandemi ya. Kalau sekarang mungkin sudah berbeda. Di awal-awal pandemi itu kita harus berpisah dengan klien. Itu proses konsultasinya sangat sulit. Nah, sangat sulit kan Pak. Harusnya kan dalam
pendampingan hukum kan itu, semisal terdakwa itu kan harus didampingi langsung. Ya, betul. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Nah, ini kan dibatasi untuk apakah hal ini mempengaruhi dalam jalannya proses penegakan hukum itu sendiri, yang mana tentu tujuannya itu yang mau dicapai ialah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah, menurut Bapak apakah ini menjadi tantangan juga kan? Ya, menurut saya sangat ini ya. Pertama, setiap orang itu kan berhak didampingi pengacara ya, berhak mendapatkan masukan-masukan hukum dari pengacara. Nah, di masa pandemi ketika ada sidang online di awal-awal ya, itu bayangkan dulu saat sidang offline di mana semua pihak ketemu langsung, klien bisa langsung berkonsultasi ke pengacaranya secara langsung di sidang pengadilan itu. Iya. Karena di sidang pengadilan itu kan pengacara berdampingan dengan dengan terdakwa. Nah, saat sidang online itu sangat sulit karena untuk berkonsultasi langsung ke pengacaranya itu tidak bisa gitu. Berarti agak sulit dong Pak ya, semisal harus terpisah dengan kuasa hukumnya. Iya, di awal-awal sih, tapi setauku karena sebenarnya saat ini saya sudah sangat jarang sidang ya. Iya. Saya di kantor melakukan kerja-kerja lain di luar sidang. Yang banyak sidang itu adalah teman-teman advokat yang lain di luar saya. Nah, kalau laporan dari teman-teman saat itu yang seperti itu. Nah, kalau saat ini bersyukur misalnya kalaupun online itu sudah bisa mendampingi klien langsung misalnya dari rumah tahanan, baik itu di kepolisian maupun di rutan gitu, rumah tahanan negara. Nah, itu bisa langsung ke sidang bersama klien, mendampingi klien kalau saat ini. Nah, dulu penyesuaiannya misalnya sangat sulit. Nah, tapi bukan hanya sekedar itu. Bukan kalau kerja-kerja LBH misalnya, karena LBH ini kan seperti yang saya bilang tadi, pekerjaannya tidak sekedar sidang-sidang. Iya. Melainkan bantuan hukum juga. Bantuan hukum dalam hukum. hal non litigasi. Iya. Misalnya kalau sekedar konsultasi bisa langsung dibuka konsultasi lewat Zoom. Nah, yang sulit adalah melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum pertama, dia pasti menghadirkan banyak orang. Tentu menimbulkan kerumunan lagi kan, Iya, Pak? pasti ya. Iya. Kalau di ketentuan PPHN itu minimal 30 orang. Pertama, pasti menimbulkan banyak kerumunan. Kedua, ya kita kan biasa melakukan penyuluhan hukum itu di dampingan ya, dan sangat jarang di Makassar, biasa di luar Makassar. Nah, kita tahu pusat pandemi, pusat virus itu berada di Makassar, sehingga ini butuh penyesuaian juga di teman-teman, misalnya ketika harus turun memberikan penyuluhan, jangan sampai dia malah menjadi jangan sampai kita mau menyuluh hukum kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat, jangan sampai kita yang menularkan kepada masyarakat ya Pak. Iya betul. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana misalnya, jadi teman-teman itu bertambah pekerjaannya, tidak sekedar menyuluh terkait dengan hukum, tapi juga menyuluh kesehatan. Maksudnya gini, sebelum memulai harus mengingatkan soal prokes. Sementara di masyarakat di luar Makassar itu menjaga jarak itu sangat sulit. Sangat sulit, Pak. Sangat sulit menjaga jarak misalnya dalam pertemuan-pertemuan, karena memang mereka menganggap ya ini bukan tempat yang memang harus menjaga jarak ya. Nah, makanya teman-teman yang jaga diri gitu menjelaskan dulu jangan dekat-dekat dengan saya misalnya, karena saya ini berasal dari daerah yang pusat pandemi. Misalnya kayak gitu, itu menjadi ya itu tantangan tersendiri, dan kadang-kadang juga teman-teman lupa
Ya itu tantangan ya, maksudku menyesuaikan diri dalam keadaan pandemi Iya. itu yang jadi sangat sulit gitu. Sebelumnya kita offline, bahkan bisa dibilang tiap hari offline dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang menyesuaikan diri dengan pembatasan-pembatasan. Nah, itu di situ menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman di LBH. Nah, dari sekian banyaknya tantangan kan itu dalam proses penegakan hukum, kira-kira begini Pak, dalam perihal strategi apa sih yang harusnya para penegak hukum itu harus ditegakkan, mengingat yang dicapai ialah kan kepastian hukum. Mengingat di era pandemi ini semua hal harus dibatasi. Kira-kira strategi apa sih yang harus dilakukan? Saya pikir gini, bicara strategi, saya pikir sudah tepat ya. Misalnya sekarang mulai melakukan sidang online. Hanya yang offline ini di kepolisian dan kejaksaan. Yeah. Harusnya mulai juga misalnya melakukan pemeriksaan saksi di kepolisian, pelimpahan berkas ini harusnya sudah mulai mendorong ke online, misalnya memeriksa saksi tinggal buka Zoom dari situ. Nah, memang masalahnya juga karena biasanya orang dipanggil ke kepolisian sekaligus ditahan, nah itu masalahnya. Kendalanya mungkin ya di kepolisian kenapa sangat sulit untuk memeriksa orang secara online. Jangan sampai dia harus ditahan, tapi karena dia online sulit menahan. Meskipun saat ini menahan orang di tengah pandemi seperti ini menjadi tantangan juga karena pertama orang sehat kemudian dibawa ke rutan, di rutan ada pandemi misalnya, ada banyak virus di dalam dan orang jadi tertular. Itu harus jadi pertimbangan juga. Nah, hal penting tentunya adalah jangan sampai pembatasan itu mengurangi esensi seseorang dalam mendapatkan keadilan. Ya, yang paling penting adalah esensi keadilannya. Gitu. Pembatasan itu mungkin hanya metode, tapi esensi untuk mendapatkan keadilan itu jangan sampai berkurang. Ya. Sehingga dapat terwujud dari sehingga dapat terwujud dari penegakan hukum sendiri, ya, Pak. Kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Nah, kalau menurut Bapak dalam asas peradilan umum itu kan cepat, biaya murah dan efisien. Kira-kira yang mana sih Pak yang berkesesuaian dengan hal ini? Apakah konvensional ataukah secara ikat, Pak? Jadi gini, yang paling mendekati aja sih, Pak. Ya. Kalau saya model online saya pikir bermanfaat ya. Maksudnya gini, bukan berarti kita senang dengan pandemi, tapi pandemi kemudian mengubah cara hidup kita, mengubah dari tadinya mendapatkan keadilan itu begitu harus ke pengadilan misalnya, tapi ini tinggal cuman sekali lagi metode mendapatkan keadilan itu bisa saja berbeda dengan pembatasan-pembatasan, tapi esensi untuk mendapatkan keadilan itu tidak boleh diabaikan. Nah, makanya perlu ada penyesuaian tentunya dengan perkembangan teknologi dan lain-lain. Misalnya gini, kemarin di awal-awal pandemi karena mungkin kita kebingungan. Ya, kelabakan juga kan Pak, bagaimana sistem metode persidangan. Bagaimana menyidangkan orang secara online, sehingga dipisahlah antara dipisah pengacara dengan terdakwa atau saksi juga kan Pak? Saksi juga. Nah, tentunya dengan modifikasi persidangan sampai saat ini misalnya terdakwa sudah bisa didampingi langsung oleh pengacaranya di rutan. Nah, itu adalah bentuk modifikasi yang perlu dikembangkan gitu.
ketika ada hambatan-hambatan ini perlu diselesaikan gitu. Tentunya ya memang kita perlu menyesuaikan diri gitu dan mengatasi hambatan-hambatan di tengah pandemi ini. Iya, berarti sebetulnya di antara kedua metode itu sebetulnya dari yang terlalu mendekati ya Pak, bagaimana? Antara konvensional dan e-court. Karena kalau saya lihat ya. E-court kan sebenarnya saat ini berlaku untuk hukum acara perdata dan tata usaha negara dan agama. Tidak berlaku untuk pidana, setauku ya. Tidak berlaku untuk pidana karena berkas dikirim melalui dari kepolisian. Aplikasi kepolisian tidak ada e-court untuk itu. Jadi e-court hanya berlaku untuk perkara-perkara yang bersifat perdata. Sifat perdata yang maksudnya berlaku untuk hukum acara yang perdata gitu, tata usaha negara, perdata umum, kemudian agama. Kalau pidana ini tidak, setauku. Kan agak sulit juga sih Pak. Iya, dan itu dilakukan tidak sekedar dilakukan sebelum pandemi. Ya waktu e-court itu kok seingat saya Pak, siapa ya waktu itu? B.J. Habibie ya waktu itu. Yang awalnya dari persidangan e-court itu sendiri. Saya tidak paham awalnya, tapi ini baru-baru saja sih sebenarnya. Tapi memang sebelum pandemi e-court itu ya sekitar setahun 2-3 tahun ini sebenarnya e-court. E-court itu bukan berarti tidak ada offline, tetap ada offline, hanya yang kemudian tidak offline itu hanya jawab-menjawabnya. Misalnya gugatan didaftar secara online, jawaban juga. Jadi dia tidak, tapi bertemunya itu ketika ada pemeriksaan saksi. Dan pemeriksaan saksinya itu secara langsung. Iya, secara langsung. Nah, makanya ya saya pikir begini, soal konvensional dan dengan metode online sebenarnya tidak masalah ya, maksudnya tidak masalah sepanjang saya pikir kita perlu ada yang saya bilang tadi modifikasi biar pencapaian yang paling penting adalah pencapaian terhadap keadilannya gitu. Soal metode sidang-sidang online itu tidak ada masalah sih sebenarnya. Malah sebenarnya kalau kita bisa menemukan cara efektif biar pencapaian keadilan ini bisa menjadi maksimal, itu lebih bagus. Sidang online itu lebih baik. Kita tidak harus antri lagi di pengadilan. Iya. Kalau dulu dan malahan juga mengurangi biaya pengeluaran ya Pak kalau misalnya kita pakai online. Nah, misalnya dulu saya waktu aku masih aktif sidang-sidang, saya nunggu sidang itu dari jam 9 sampai jam 3 sore, dan itu sidangnya cuma 5 menit. Terbuang-buang waktu ya Pak. Iya, banyak hal yang harus dikerjakan, tapi itu tidak. Nah, sidang online saya pikir menarik. Pandemi mengubah cara hidup kita dari hal konvensional menjadi lebih efektif, tapi sekali lagi penyesuaian itu tidak mengubah esensi pencarian terhadap esensi dari tujuan keadilan untuk mencapai keadilan itu. Seperti itu. Jadi ya memang dalam situasi sekarang ini memang perlu adanya suatu mekanisme yang mutakhir dalam sistem peradilan kita ya Pak. Dan salah satunya ya kalau e-court kan pasti kendalanya di jaringan tuh Pak. Jaringan segala macam, Zoom. Nah, belum lagi kejelasan suara dari itu. Sidang online. Iya, sidang online. E-court berbeda ya. E-court itu mekanisme pendaftaran, gugatan dan lain-lain dan permohonan melalui sebuah aplikasi. Kalau sidang online itu berbeda, dia menggunakan aplikasi berbeda, Zoom, atau malah dulu sempat juga teman-teman bilang aplikasi WhatsApp malah, video call WhatsApp biasanya kan. Iya. Karena cuman WhatsApp kan
maksimal 4, sekarang sudah bisa 8. Sudah bisa 8 orang, Pak. Ya, dan itu kan cuma hakim, jaksa, advokat dan biasa terdakwa. Biasanya sidangnya cuma lewat WhatsApp. Nah kalau kalau sekarang kan tinggal 3 kan, karena sudah bisa advokat sama penasihat hukumnya bisa sama dengan terdakwanya. Artinya saya pikir ya di pandemi ini memaksa kita untuk segala hal ya, Pak. Memaksa kita untuk memacu kita berubah dari yang tadinya offline ke online, dan ini bisa diteruskan, bisa saja diteruskan gitu, malah lebih bagus, dia lebih efektif, tapi sekali lagi tidak mengubah dari esensi untuk mencari keadilan itu. Ya mungkin dari itu saja teman-teman. Semoga dari kiranya podcast pada hari ini sehingga memberikan edukasi kepada teman-teman ataupun mahasiswa Fakultas Hukum atau juga para penegak hukum yang menonton pada lewat Instagram. Dan saya kira dari itu saja, Pak. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.